Beri harapan di setengah laga MU comeback di babak kedua. Lalu perubahan apa yang dilakukan Ten Hag di babak kedua? Temukan jawabannya di video ini. Ten Hag kembali ke formasi alamiahnya 4-2-3-1. Bedanya kini Lisandro Martinez dan Luke Shaw main di belakang. Kemudian Weghorst dimainkan sebagai target man dan Rashford di sayap kanan. Absennya Gavi dan Pedri membuat Xavi menggunakan formasi 4-3-3. Sergio Roberto dan Busquets menggantikan Gavi dan Pedri. Kemudian Araujo dan Koundé bermain di posisi alamiahnya setelah di leg pertama ditukar posisinya. Dalam tekanan pressing MU, De Jong akan bermain lebih dalam membantu Busquets dalam build up. Bisa dikatakan De Jong jarang maju dan banyak bertahan di tengah bersama Busquets. Sebagai gantinya, Casillas yang maju dan membuat kondisi overload di depan, utamanya di depan kanan. Itu cukup menyulitkan pertahanan MU apalagi saat Koundé tiba-tiba maju. Situasi 2 melawan 3 bisa terjadi dan pertahanan sebelah kanan bisa diterobos. Namun yang paling merepotkan saat Balde maju, sebab ia tidak sesekali maju tetapi selalu maju. Switch ball pun banyak dilakukan dari kanan ke kiri oleh Barcelona. Itu untuk memaksimalkan kecepatan Balde yang tiba-tiba lari dari belakang ke depan. Kondisi ini membuat Bruno Fernandes harus bekerja ekstra karena harus naik turun untuk mengantisipasi Balde. Bisa dikatakan Fernandes lah yang menjadi pengawal Balde di banyak momen. Itu pun terlihat di proses gol Barcelona. Penalti terjadi saat duel antara Fernandes dan Balde. Untuk babak pertama bisa dikatakan Barcelona lebih baik. Meski secara statistik tak jauh beda, build up serangan mereka lebih bekerja. Keputusan untuk memainkan Weghorst di target man tak berjalan baik. Kontribusinya di depan sangat minim sehingga serangan MU di babak pertama tak berjalan. Maka di babak kedua ia diganti dan Rashford dikembalikan ke depan tengah seperti di leg pertama. Posisi sayap pun diberikan kepada Anthony dan Sancho. Hanya saja mereka dimainkan sebagai inside forward, sehingga diposisikan berlawanan dengan kaki terkuat. Itu dilakukan agar mereka dominan bergerak kemudian menendang ke gawang. Itu pun terlihat di gol kedua saat Anthony bisa membobol gawang lawan dengan kaki kirinya. Kemudian kembalinya Rashford ke target man membuat cara main MU berubah. Kini umpan-umpan jauh dilakukan dengan menargetkan kecepatan Rashford. Setidaknya cara ini mengejutkan dan merepotkan bek-bek lawan. Namun yang paling signifikan adalah peran duo gelandang Casemiro dan Fred. Mereka aktif di tengah saat build up lalu ada di belakang atau depan saat bertahan atau menyerang. Misalnya saat Fernandes telah turun menghadang Balde yang maju, maka Casemiro akan mundur sehingga membuat Wan-Bissaka leluasa mempressing Balde. Casemiro pun menjadi sosok vital dalam gagalnya Barcelona memanfaatkan blunder De Gea. Saat umpan De Gea dipotong lawan, ia melakukan tackle krusial yang merebut bola dari Sergio Roberto. Sementara Fred, ia rajin maju ke depan membuat situasi overload di pertahanan MU. Itu pun terlihat di gol pertama, saat ia menerima bola di tengah depan kotak penalti dan ciptakan gol. Nama lain yang patut disebut adalah Lisandro Martinez. Meski posisinya bek tengah, tapi kemampuan passingnya sekelas gelandang. Ia merupakan pemain yang paling banyak mengirimkan umpan jauh lambung bagi MU. Dan umpan-umpannya pun akurat. Misalnya di gol pertama, diawali umpan Martinez ke pertahanan kanan Barcelona. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.